Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan tetap semangat terus mempersiapkan SKB-nya karena sebentar lagi. Nah, untuk tahap 2 nih teman-teman, sebentar lagi bakal diumumkan SKB-nya. Kira-kira berapa hari lagi teman-teman? 8 hari lagi ya atau 9 hari lagi? Pokoknya ya sebentar lagi ya teman-teman. Kurang dari seminggu ya diumumkan teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bakalan membahas tentang kesehatan umum dan FYI aja teman-teman. Untuk kesehatan umum ini bisa dipelajari oleh semua tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, counseling, gizi, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi buat kalian yang bukan jurusan kebidanan, kalian bisa tonton video ini teman-teman. Dan video ini tentang PHBS teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, komen juga teman-teman supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan juga kalian request nih video apa lagi yang harus aku bikin. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke soalnya, di sini ada sedikit materi tentang PHBS teman-teman. Nah, di sini ada 10 pesan PHBS. Nah, ini ada 10 pesan PHBS ini khusus untuk PHBS di lingkungan rumah tangga ya teman-teman, yaitu pertama, persalinan ditolong oleh nakes, kemudian memberikan ASI eksklusif, kemudian timbang bayi balita, menggunakan air bersih ya, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan jamban yang sehat, dan juga membasmi atau memberantas jentik-jentik nyamuk ya teman-teman di rumah. Kemudian itu makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, kemudian tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini merupakan 10 pesan PHBS di lingkungan rumah tangga teman-teman. Nah, tapi aku lupa masukin materi untuk PHBS di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan di fasilitas kesehatan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di PHBS di sekolah, itu yang pertama bedanya ya ini aja teman-teman. Bentar ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalau di sekolah, untuk PHBS di lingkungan sekolah, itu yang pertama adalah menggunakan air yang bersih pastinya, kemudian mencuci tangan teman-teman, mencuci tangan, kemudian ditambah dengan jajanan di kantin sekolah yang sehat, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian olahraga, kemudian tidak merokok teman-teman, kemudian ukur berat badan dan tinggi badan, kemudian memberantas jentik-jentik juga nih. Kadang kan jentik-jentik selalu ada di bak mandi ya teman-teman, bak toilet. Nah, kemudian itu menggunakan jamban yang sehat seperti itu teman-teman. Itu untuk PHBS di lingkungan sekolah. Tapi kalau untuk PHBS di tempat umum, itu penggunaan air bersih, jamban sehat, kemudian buang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan ya teman-teman, dan juga memberantas jentik-jentik. Sama aja sih teman-teman, cuman kan kalau yang di rumah kan tadi ada yang ASI eksklusif, kemudian pertolongan persalinan oleh nakes ya, dan timbang berat badan bayi, dan makan buah sayur setiap hari teman-teman. Bedanya di situ aja sih teman-teman. Oke, kemudian kalau di lingkungan kerja teman-teman, itu sama juga dengan PHBS di tempat umum tadi, cuman bedanya ditambah dengan memakai APD ya teman-teman, sesuai dengan jenis pekerjaannya seperti itu teman-teman. Nah, kalau PHBS di sarana kesehatan itu tadi sama dengan yang di sarana umum teman-teman, seperti itu. Oke, udah kalian catat ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kecepatan kalian atur aja yang kecepatannya teman-teman mungkin agak diperlambat, seperti itu bisa kok. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada 6 tahap untuk mencuci tangan, teman-teman. Nah, ini aku ambil nih berdasarkan WHO, teman-teman. Nah, di sini yang urutan pertama itu adalah gosok antar telapak tangan. Kemudian pada urutan ketiga gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Kemudian yang langkah ketiga itu ada gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari. Kemudian pada keempat, jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci teman-teman. Kemudian pada posisi kelima itu adalah ibu jarinya digenggam telapak tangan lainnya, lalu gosok dengan gerakan berputar. Nah, kemudian yang terakhir gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Ini pasti semua udah hafal lah ya teman-teman, hand wash ini teman-teman, karena kan kita sebelum melakukan tindakan harus cuci tangan dulu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari.
Kayak ini maksimal 30 menit ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada juga sih di soal minimalnya itu kalau nggak salah aku tuh 10 menit ya setiap harinya teman-teman minimal. Oke, ini mungkin rata-ratanya ya 30 menit sehari. Nah ini bisa aja kita workout seperti itu ya teman-teman, untuk membakar lemak ya kan teman-teman. Nah itu juga untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, kemudian menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit ya teman-teman, kemudian membakar kalori seperti itu, meningkatkan rasa percaya diri, kemudian mengurangi stres dan emosional. Ini juga bisa nih teman-teman, dan juga pastinya membuat tidur lebih nyenyak dan membuat wajah dan tubuh lebih segar seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam PHBS ya teman-teman, di dalam lingkungan rumah tangga, kemudian di sekolah juga ya teman-teman, di lingkungan kerja juga. Pastikan kita ada olahraga ya teman-teman, seminggu sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia 6 syarat menggunakan jamban yang sehat. Nah, jamban yang dikatakan jamban yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kemudian yang kedua, tinja tidak dapat dijemah oleh serangga maupun tikus. Kemudian lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan agar air kotor tidak menggenang. Nah ini dia. Kemudian dilengkapi dinding atau atap pelindung serta cukup penerangan, ventilasi cukup baik, tersedia air dan alat pembersih, lantai dan jamban dibersihkan secara teratur. Nah, ini boleh kalian screenshot atau kalian catat teman-teman, takutnya dikeluar ya di dalam soal SKB, karena kan yang namanya kesehatan umum tuh random ya teman-teman. Jadi mungkin ini nggak keluar, tapi yang untuk di orang lain keluar gitu ya teman-teman. Jadi kan untuk kesehatan umum tuh luas ya teman-teman, dan soalnya pasti random seperti itu. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya nomor 1. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke soal nomor 1 nih, baca bareng-bareng ya. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, yaitu sebagai berikut, kecuali A. Persalinan ditolong oleh nakes, B. Memberi ASI eksklusif, C. Menimbang bayi dan balita, D. Menjaga lingkungan rumah bersih, E. Menggunakan air bersih. Oke teman-teman, sesuai yang 10 PHBS tadi, pasti kalian semua udah hafal ya teman-teman, dan ini wajib banget dihafalin. PHBS di rumah tangga, sekolah, kemudian lingkungan kerja, di fasilitas kesehatan ya teman-teman. Nah ini yang tidak termasuk nih apa teman-teman? Persalinan ditolong oleh nakes nih, benar atau tidak nih? Benar ya teman-teman. Kemudian yang B, memberi ASI eksklusif, jelas. Kemudian menimbang bayi dan balita, ini jelas juga nih, untuk mengetahui perkembangan anak tersebut, apakah anak tersebut terdeteksi stunting atau tidak seperti itu, atau gizi buruk atau tidak seperti itu teman-teman. Kemudian yang D, menjaga lingkungan rumah bersih, kira-kira ini benar nggak teman-teman? Kemudian yang E, menggunakan air bersih. Nah tadi kan yang di 10 PHBS, di posternya, di poster PHBS di rumah tangga teman-teman, A, B, C, E ini masuk teman-teman. Nah sedangkan yang D kelihatannya itu bagus ya, menjaga lingkungan rumah bersih, tapi ini bukan masuk ke dalam 10 pesan PHBS di rumah tangga teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Aktivitas fisik intensitas ringan sedang dilakukan setiap hari minimal. Oke teman-teman, FYI aja ya teman-teman. Nah ini tuh merupakan salah satu soal FR kesehatan umum di tahun 2019 teman-teman. 2019 atau 2020 ya, 2019 ya teman-teman, PNS yang tahun 2019. Nah ini tuh masuk teman-teman di dalam soal SKB, seriusan, aku gak bohong teman-teman. Dan ini tuh aku ambil di FR, dan ini tuh teman aku yang ngirim teman-teman, kakak senior aku yang ngirim teman-teman. Dia tuh jurusan perawat teman-teman, tapi dia kan dapat juga soal kesehatan umum teman-teman, sebanyak 30 soal. Nah ini dia kasih sama aku kalau soal ini tuh masuk ke dalam tes SKB dia kemarin teman-teman. Nah oke, kita lihat ya jawabannya. Aktivitas fisik intensitas yang ringan sedang dilakukan setiap hari minimal. Oke, minimal A 5 menit, B 10 menit, C 15 menit, D 20 menit, E 30 menit. Oke, seperti yang aku bilang tadi teman-teman di waktu materi, bahwa minimal ya teman-teman, yang ditanyakan adalah minimal, maka jawabannya adalah 10 menit teman-teman. Nah ini seminimal mungkin untuk melakukan aktivitas fisik itu selama 10 menit setiap harinya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3.
Oke, ini dia soal nomor 3. Cuci tangan menggunakan hand rub dilakukan selama. Oke teman-teman, beda ya teman-teman menggunakan. Ini yang ditanyakan adalah menggunakan hand rub. Kira-kira mencuci tangan menggunakan hand rub itu dilakukan selama berapa detik teman-teman? Pasti di perkuliahan udah belajar ya teman-teman. Apalagi buat kalian yang baru lulus teman-teman, pasti ingat dong ya. Masih seger dong pikirannya. Oke. Di sini kalau untuk mencuci tangan menggunakan hand rub itu lamanya sekitar 20 sampai 30 detik, teman-teman. Jadi jawabannya D. Tapi kalau hand wash tadi di materi itu 20 detik ya, teman-teman. Tapi aku cari lagi di internet, teman-teman. Dan kalau nggak salah aku atau aku kuliah juga hand wash itu sekitar 40 sampai 60 detik, teman-teman. 60 sekon ya. Nah, kemudian dalam 5 kali melakukan ini hand rub teman-teman, itu harus 1 kali diselingi dengan hand wash teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi hand rub itu dilakukan selama 20 sampai 30 detik, sedangkan hand wash dilakukan 40 sampai 60 detik. Dan dalam penggunaan hand rub sebanyak 5 kali itu harus diselingi 1 kali dengan hand wash teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Oke, coba kalian misalnya ada pendapat lain boleh komen di kolom komentar teman-teman. Jadi menurut aku di sini jawabannya adalah yang D. Nah, ini teman-teman boleh kalian screenshot juga karena ini juga merupakan salah satu soal FR lagi teman-teman di tahun 2019 SKB. Nah, jadi itu sebenarnya soalnya tuh nggak susah-susah ya teman-teman, cuman lebih kayak mungkin karena kita kurang baca atau karena udah terlalu lama juga teman-teman ya kuliah, jadi kita hampir lupa ini sebenarnya menggunakan hand rub itu kira-kira dilakukan berapa lama. Itu sebenarnya kan nggak susah ya pertanyaannya teman-teman, cuman kan kadang kita lupa seperti itu. Oke, catat ya teman-teman, ini merupakan FR 2019 sama tadi seperti yang di nomor 1 dan nomor 2. Nah, di soal ini 5 soal ini aku ambil dari FR yang keluar di ujian SKB teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke soal nomor 4. Langkah cuci tangan yang ketiga adalah nah ini langkah-langkah cuci tangan itu perlulah kalian hafalin ya teman-teman, karena kadang di soal pasti itu soal keluar nih namanya hand wash ini. Langkah ketiga itu apa, langkah kedua itu apa, langkah pertama itu apa, langkah terakhir itu apa. Nah, ini juga keluar nih teman-teman di soal 2019. Atau dari teman-teman yang pernah tes dan yang nonton ini lagi, kalau dapat soal ini teman-teman komen di kolom komentar ya. Semoga nanti di ujian soalnya tuh gampang-gampang ya teman-teman kayak gini ya, dan semuanya semoga kita tahu apa jawabannya teman-teman dan bisa SKB minimal 400 ya teman-teman. Amin. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang A, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. B, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. C, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. D, bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. E, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Oke teman-teman, kita urutin dulu ya. Yang A ini kira-kira langkah yang keberapa teman-teman? Gosok kedua punggung tangan. Ini langkah ketiga ya teman-teman. Nah, kemudian yang B, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Ini langkah kedua. Oke teman-teman, kemudian yang C, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini langkah kelima ya. Kemudian bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Ini langkah keempat. Kemudian letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok-gosok perlahan. Oke, ini tuh langkah yang terakhir, langkah keenam. Kemudian yang baru kita cuci tangan ya teman-teman. Oke, berarti di sini jawabannya adalah yang A. Gampang ya teman-teman. Ya dong, gampang kalau kita hafal ya teman-teman. Jadi jangan lupa dihafalin langkah-langkah cuci tangan teman-teman. Karena di tahun 2019 kan keluar, jadi tidak menutup kemungkinan di tahun ini tuh keluar juga teman-teman, seperti itu. Nah, materi PHBS sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, nggak kayak di undang-undang ya teman-teman. Undang-undang kan banyak banget tuh, jadi kita agak bosan juga belajarnya ya teman-teman. Kalau undang-undang, kalau PHBS kan ya masih bisa lah kecapai kayak gitu teman-teman. Oke, dan jangan sampai soal PHBS-nya ada salahnya. Kalau bisa soal PHBS ini harus betul semua teman-teman ya. Oke, jangan lupa berdoa teman-teman untuk mencapai NIP di tahun 2021 ini. Semoga kalian dipermudahkan. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir ini. Oke, kita baca bareng-bareng ya.
Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, yaitu sebagai berikut. Kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam 10 PHBS di rumah tangga tersebut. Kita lihat ya, yang A melakukan aktivitas fisik setiap hari, B tidak merokok dalam rumah, C menimbang bayi dan balita, D bayi mendapatkan imunisasi lengkap, E menggunakan air bersih, teman-teman. Ini menurut kalian yang mana jawabannya yang tidak termasuk ke dalam 10 PHBS di dalam rumah tangga? Kalau aktivitas fisik jelas tadi benar, kemudian tidak merokok dalam rumah jelas, kemudian menimbang bayi balita ini juga perlu ya teman-teman bagi ibu-ibu yang punya bayi dan balita. Kemudian bayi mendapatkan imunisasi lengkap, apakah ini benar? Kemudian yang C menggunakan air bersih. Nah teman-teman, yang tidak termasuk ke dalam 10 PHBS di rumah tangga itu adalah yang D teman-teman, yaitu bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Nah ini tidak masuk ke dalam 10 PHBS. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya dihafalin teman-teman, hanya 10 PHBS saja yang untuk di rumah tangga ya. Tapi kalau yang di lingkungan sekolah, kemudian di di sarana kesehatan ya, dan juga fasilitas umum, tempat kerja, nah itu beda teman-teman. Hanya yang beda itu yang ini aja sih, menimbang bayi balita, kemudian pertolongan persalinan oleh nakes, seperti itu ya teman-teman. ASI eksklusif cuma itu. Dan kalau di sekolah itu ditambahkan dengan jajan di kantin yang bersih, seperti itu. Nah kalau di lingkungan umum atau di fasilitas umum itu ditambah dengan tidak meludah sembarangan teman-teman. Nah untuk fasilitas umum dan tenaga, untuk di fasilitas umum dan fasilitas kesehatan itu sama teman-teman. Nah kalau di lingkungan kerja itu ditambah dengan APD. Nah itu aja teman-teman penambahannya, jadi sedikit aja kok teman-teman ya. Semoga 5 soal ini bisa membantu kalian dalam persiapan SKB. Dan menurut kalian kalau ini bagus, video aku bermanfaat untuk semua orang, itu jangan lupa kalian sebarkan ya teman-teman, kemanapun, ke sosial media yang kalian punya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman kalian juga ya untuk belajar SKB, terutama di kesehatan umum. Karena untuk bagian perawat, counseling, untuk video ini boleh ditonton teman-teman ya, karena kan bukan menjurus ke jurusan kebidanan, tapi ini lebih ke kesehatan umum. Jadi ini boleh ditonton oleh semua tenaga medis ya, mulai dari dokter, kemudian dari perawat, counseling, gizi, dan lain sebagainya teman-teman. Teman-teman, segitu dulu. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku semangat terus bikin video baru teman-teman ya. Dan juga jangan lupa komen di kolom komentar. Ya Allah, maaf teman-teman, salah. Jangan lupa komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin teman-teman. Mungkin aku bakalan seterusnya bakalan bikin kesehatan umum. Dan nanti kalau misalnya udah selesai materi tentang kesehatan umumnya teman-teman, kita bakalan bahas lagi soal yang random aja, kayak campur gitu aja teman-teman. Teman-teman, tungguin terus video-video terbaru aku. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku, yang selalu support channel ini dengan cara di subscribe dan sebagainya teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nge-share video aku ya teman-teman. Ucapin banget, tanpa kalian video ini gak ada yang nonton ya pastinya teman-teman. Teman-teman, segitu dulu dari aku. See you next video, bye bye.